Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman Wiji, dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat, optimis, dan semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Bertemu lagi dalam kelas kalkulus dasar bersama saya, Ibu Desi Damayanti. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang pertidaksamaan dan nilai mutlak, di mana materi ini adalah kelanjutan dari sistem bilangan real yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Silakan simak video ini sampai akhir, dan nanti di akhir akan ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk melatih kemampuan kalian dalam memahami materi yang sudah diberikan. Sebelum membahas pertidaksamaan, kita harus tahu dulu apa itu persamaan. Persamaan adalah suatu pernyataan matematika dalam bentuk simbol yang menyatakan bahwa dua hal adalah persis sama. Sehingga dituliskan simbolnya adalah sama dengan. Pertidaksamaan adalah kalimat yang mengandung tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan, seperti yang tertera pada layar. Contoh soal pertidaksamaan dapat dilihat di layar. Yang pertama, dibaca X min 3 kurang dari 8. Kemudian yang kedua, dibaca 3X min 4 lebih dari sama dengan 2X plus 5. Kita akan belajar pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan linier merupakan pertidaksamaan dengan variabel pangkat tertingginya adalah 1. Pertidaksamaan ini bisa diselesaikan dengan terlebih dahulu mengubahnya menjadi model matematika. Bentuk umum pertidaksamaan linier adalah AX plus B lebih kecil dari C, dengan A adalah koefisien dari X, kemudian B dan C adalah konstanta. Pada pertidaksamaan, kita akan mencari himpunan penyelesaian atau nilai X yang memenuhi. Kita dapat melakukan pengecekan dalam garis bilangan dan menentukan himpunan penyelesaiannya, yaitu daerah yang diarsir atau diwarnai, serta menuliskan jawabannya dalam bentuk interval. Untuk bentuk yang pertama, X lebih besar dari A, di mana nilai X berada di sebelah kanan nilai A, yaitu ke arah positif. Himpunan penyelesaiannya ditandai dengan arsir atau warna kuning seperti di layar dengan bulat kosong. Kemudian penulisan intervalnya, kurung buka biasa A, tak hingga kurung tutup biasa. Selanjutnya, bentuk yang kedua, X lebih besar sama dengan A, di mana nilai X berada di sebelah kanan, seperti bentuk pertama. Himpunan penyelesaiannya ditandai dengan arsir atau warna kuning dengan bulatan penuh, karena ada kata sama dengannya. Kemudian penulisan intervalnya adalah kurung buka tegak A, tak hingga kurung tutup biasa. Untuk bentuk yang ketiga, X lebih kecil dari A, di mana nilai X berada di sebelah kiri nilai A, atau ke arah negatif. Himpunan penyelesaiannya ditandai dengan arsir atau warna kuning dengan bulatan kosong. Kemudian penulisan intervalnya, kurung buka biasa negatif tak hingga, A kurung tutup biasa. Dan bentuk yang keempat, X lebih kecil sama dengan A, di mana nilai X-nya berada sebelah kiri ya, ke arah negatif. Himpunan penyelesaiannya ditandai dengan arsir warna kuning atau dengan bulatan penuh karena ada kata sama dengannya. Dan intervalnya yaitu ditulis dengan kurung buka negatif tak hingga, A kurung tutup tegak. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2X dikurang 5 lebih kecil sama dengan 7. Mari kita jawab. Kita selesaikan persamaan matematisnya dulu. 2X min 5 lebih kecil sama dengan 7. Kita selesaikan dengan menambahkan
plus 5 di kedua ruas, sehingga didapat 2x min 0 lebih kecil sama dengan 12, sehingga 2x lebih kecil sama dengan 12. Kemudian kedua ruas ini kita bagi dengan 2, sehingga dihasilkan x lebih kecil sama dengan 6. Selanjutnya kita buat garis bilangannya, kemudian kita tentukan angka 6 dan bulatan penuh karena tadi lebih kecil sama dengan ya, ada bentuk pertidaksamaannya. Kemudian kita bisa uji misalnya di angka 0, karena 0 itu lebih kecil dari 6, apakah dia betul lebih kecil sama dengan 6, dan itu merupakan himpunan penyelesaiannya, sehingga intervalnya bisa kita tuliskan kurung buka negatif tahingga, koma 6 kurung tutup tegak. Seperti itu. Selanjutnya pertidaksamaan kuadrat, yaitu pertidaksamaan yang mempunyai variabel x-nya memiliki pangkat dari suatu kalimat matematika. Bentuknya ax kuadrat plus bx plus c lebih besar sama dengan 0 misalnya. Di mana nilai A dan B adalah koefisien dan C adalah konstanta. Hampir sama dengan pertidaksamaan linier, pertidaksamaan kuadrat juga bisa kita cari himpunan penyelesaiannya melalui garis bilangan dan kemudian dituliskan dalam interval. Bentuk yang pertama adalah A lebih kecil dari X lebih kecil dari B, di mana himpunan penyelesaiannya berada pada daerah antara A dan B. Seperti pada garis bilangan ini digambarkan dengan warna kuning dengan bulat kosong di titik A dan B. Sehingga dapat dituliskan dalam intervalnya adalah A, B dalam kurung biasa. Bentuk yang kedua, X lebih kecil dari A atau X lebih besar dari B, di mana himpunan penyelesaiannya berada pada sebelah kiri A dan sebelah kanan B dengan bulat kosong karena tidak ada kata sama dengan. Kemudian intervalnya adalah negatif tahingga, A dalam kurung biasa atau B, tahingga dalam kurung biasa. Bentuk yang ketiga, A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan B, di mana himpunan penyelesaiannya adalah nilai antara A dan B seperti warna kuning ini, kemudian bulatannya penuh karena dia ada kata sama dengannya. Kemudian intervalnya dapat dituliskan dengan A, B dalam kurung tegak. Yang keempat adalah X lebih kecil sama dengan A atau X lebih besar sama dengan B. Himpunan penyelesaiannya ada pada daerah sebelah kiri A atau sebelah kanan B dengan bulatan titiknya penuh karena ada kata sama dengan. Kemudian penulisan intervalnya adalah kurung buka negatif tahingga, A kurung tutup tegak atau kurung buka tegak B, tahingga kurung tutup biasa. Selanjutnya perhatikan contoh berikut. Solusi dari pertidaksamaan X kuadrat min 5X min 14 lebih kecil sama dengan 0 adalah, kita coba jawab. Caranya adalah faktorkan bentuk kuadrat pada soal. Sudah paham ya cara mencari pemfaktoran? Di mana X kuadrat min 5X min 14 lebih kecil sama dengan 0, kita bisa ambil faktornya adalah X min 7 dan X plus 2. Lebih kecil sama dengan 0. Di mana kita tentukan titik pembuat 0-nya. X min 7 sama dengan 0, sehingga kita dapat X pertamanya adalah 7, dan X plus 2 sama dengan 0, X keduanya yaitu min 2. Selanjutnya kita buat garis bilangan, kemudian kita uji titik
misalnya di angka 0, masukkan ke persamaan kuadrat tadi, x kuadrat min 5x min 14 lebih kecil sama dengan 0, kita dapat nilai min 14 sehingga tandanya adalah negatif. Kemudian kita coba yang x lebih besar dari 7 atau kurang dari min 2. Kita coba salah satu ya. Kita coba 10 misalnya x-nya. Sehingga didapat hasilnya adalah 36. Tandanya positif. Kalau masih penasaran, mangga dicoba kurang dari min 2 itu. Masukkan kemungkinan tandanya adalah positif. Karena tandanya adalah kurang dari sama dengan, maka yang diambil adalah yang bernilai negatif dengan bulatan penuh. Solusi penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga min 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari sama dengan 7, di mana X adalah elemen bilangan real. Atau secara intervalnya adalah kurung buka tegak min 2, 7, kurung tutup tegak. Selanjutnya, contoh kedua, soalnya seperti ini, x kuadrat min x plus 2 lebih besar sama dengan min x kuadrat plus x plus 6. Kita harus mencari nilai x yang memenuhi sistem ketidaksamaan tersebut. Kita coba jawab dengan mengubah bentuk ketidaksamaan tersebut ke dalam satu ruas, kemudian kita faktorkan. Hati-hati ketika kita memindahkan, tanda akan berubah. Kita bentuk ke tanda kurung dulu, x kuadrat min x plus 2 dikurangi dalam kurung min x kuadrat plus x plus 6 lebih besar sama dengan 0. Ketika tanda kurungnya kita buka, perhatikan plus minus itu akan berubah jika bertemu dengan tanda yang berbeda. Sehingga kita dapatkan persamaannya x kuadrat min x min 2 lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan persamaan kuadrat yang kita dapat tadi, yaitu x kuadrat min x min 2 dengan faktornya adalah x min 2 dan x plus 1. Kemudian titik pembuat nolnya kita tentukan, di mana hasilnya adalah x sama dengan 2 dan x sama dengan min 1. Selanjutnya lakukan uji titik di garis bilangan. Karena angkanya, titik pembuat nolnya ada di x sama dengan 2 dan x sama dengan min 1, ada di antara nilai tersebut angka 0, kita misalkan nilai 0, x-nya sama dengan 0, sehingga didapat min 2, sehingga tandanya negatif. Nah, kemudian kita coba lagi yang lebih kecil dari min 1. Kita masukkan, ternyata nilainya adalah hasilnya 4, sehingga bertanda positif. Selanjutnya kita gambarkan di garis bilangan. Tadi yang x-nya sama dengan 0, nilainya negatif. Kemudian yang x lebih kecil dari min 1 atau x sama dengan min 2 positif, dan positif, negatif, positif biasanya kemungkinannya. Karena tandanya adalah lebih dari sama dengan, maka yang diambil adalah yang bernilai positif dengan bulatan penuh, karena ada kata sama dengannya. Sehingga solusi penyelesaian pertidaksamaan ini adalah x sedemikian sehingga x lebih kecil atau sama dengan min 1 atau x lebih besar sama dengan 2, dengan x adalah elemen bilangan real. Atau penulisan intervalnya dalam kurung biasa min tak hingga, koma min 1 kurung tutup tegak, atau kurung tutup buka 2, koma tak hingga kurung tutup biasa. Materi selanjutnya adalah nilai mutlak. Nilai mutlak disebut sebagai nilai absolut atau modulus, di mana notasinya seperti ini, x di antara pagar, seperti itu ya. Pengertiannya bahwa x itu akan bernilai x jika x-nya lebih besar sama dengan 0, atau
negatif X akan bernilai X jika lebih kecil dari 0. Contohnya, nilai mutlak 2 itu akan sama dengan 2. Kemudian nilai mutlak negatif 3 itu adalah sama dengan negatif dalam kurung min 3. Sehingga kalau diselesaikan min ketemu min sama dengan positif 3. Seperti itu. Nilai mutlak juga bisa dikatakan adalah sebuah jarak suatu bilangan ke bilangan 0 pada garis bilangan real. Di mana kita perhatikan pada garis bilangan ini, nilai mutlak 2 adalah jarak dari angka 0 ke 2, sehingga nilainya 2. Kemudian negatif 3, nilai mutlak negatif 3 itu jika kita lihat di garis bilangan, itu jaraknya dari 0 ke negatif 3 adalah 3. Jadi ini menunjukkan nilai mutlak dari negatif 3 adalah jarak 3 dari 0 ke negatif 3. Selanjutnya sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak X itu selalu lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang kedua, nilai mutlak X itu sama dengan nilai mutlak negatif X. Kemudian yang ketiga, nilai mutlak X itu sama dengan nilai mutlak A, di mana A ini adalah lebih besar sama dengan 0. Sehingga kalau kita ketemu soal nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak suatu angka, penyelesaiannya adalah X sama dengan plus minus angka tersebut, atau X sama dengan plus minus A. Kemudian sifat yang keempat, nilai mutlak X ditambah atau kurangkan dengan Y itu akan sama dengan nilai mutlak Y ditambah kurangkan dengan X. Kemudian yang kelima, nilai mutlak X dikali Y itu sama dengan nilai mutlak X dikali dengan nilai mutlak Y. Sifat selanjutnya, nomor 6, X per Y itu sama dengan nilai mutlak X dibagi nilai mutlak Y, di mana Y ini tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang ketujuh, nilai mutlak X itu akan sama dengan akar dari X kuadrat. Jadi bilangan itu sendiri. Selanjutnya yang nomor 8, 9, dan 10 adalah sifat pertidaksamaan nilai mutlak, di mana jika ada nilai mutlak X lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak Y, penyelesaiannya adalah dengan mengkuadratkan kedua variabel tersebut. X kuadrat lebih kecil sama dengan Y kuadrat. Tanda lebih kecil sama dengan ini adalah tanda pertidaksamaan. Jadi dia bisa lebih kecil sama dengan, lebih besar, atau lebih besar sama dengan. Kemudian yang nomor 9, nilai mutlak X itu jika lebih kecil sama dengan A, di mana nilai A-nya itu positif atau lebih besar sama dengan 0, maka penyelesaiannya dari jenis sifat ini adalah negatif A lebih kecil dari X lebih kecil dari A. Ini berlaku juga jika lebih kecilnya pakai sama dengan. Nah, kemudian nomor 10, jika nilai mutlak X lebih besar dengan A atau lebih besar sama dengan A, dengan nilai A-nya adalah positif atau 0, maka penyelesaiannya adalah X lebih kecil sama dengan A atau X lebih besar sama dengan A. Ini berlaku juga untuk yang lebih besar sama dengan ya, tidak cuma lebih besar aja. Seperti itu. Perhatikan contoh soal berikut, kita ambil juga dari sifat-sifat nilai mutlak. Nomor 1, nilai mutlak X min 6 ini sama dengan 10 katanya. Maka tentukan himpunan penyelesaiannya. Ini kita ambil dari definisi nilai mutlak,
di mana jika nilai mutlak X itu kita kerjakan dengan plus minus A gitu ya. Sehingga di X min 6 sama dengan 0, maka kita punya 2 yaitu X min 6 sama dengan 10. Hasilnya adalah X 6-nya kita pindah ruaskan sehingga sama dengan 16. Kemudian yang kedua X min 6 sama dengan negatif 10. Nih A-nya diganti plus minus. Sehingga X sama dengan min 10 plus 6 hasilnya min 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 4,16. Selanjutnya soal nomor 2. Ada 2 persamaan di mana nilai mutlak 2X negatif 1 itu sama dengan nilai mutlak X plus 4. Kita coba jawab dengan menggunakan sifat nomor 3. Di mana 2X min 1 ini sama dengan X plus 4 positifnya, dan 2X min 1 sama dengan negatif X plus 4. Sehingga kita dapat hasilnya yang positif X sama dengan 5, yang diberi negatif X sama dengan min 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya min 1,5. Mudah kan? Lanjut ya. Nah, selanjutnya ada model soal seperti ini. 2X min 1 nilai mutlak itu lebih kecil dari 3. Nah, kita gunakan sifat nomor 9, di mana nilai mutlak X lebih kecil dari A. Sehingga penyelesaiannya adalah ini ya, min A lebih kecil dari X lebih kecil dari A. Kita harus tentukan bahwa A-nya itu adalah positif ya. 3 itu lebih besar dari 0, sudah sesuai. Sehingga kita bisa selesaikan 3-nya ini jadi min 3 lebih kecil dari 2X min 1, mutlaknya kita hapuskan lebih kecil dari 3. Kemudian ini min 1-nya kita pindah ruas ke kiri dan ke kanan, sehingga didapat min 2 lebih kecil dari 2X, lebih kecil dari 4, kemudian dibagi jadi min 1 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 2. Ini himpunan penyelesaiannya, sehingga X sedemikian, di mana min 1 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 2, di mana X adalah elemen bilangan real. Selanjutnya kita beranjak ke soal nomor 4, di mana di sini kita disuruh mencari himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2X plus 1 lebih besar sama dengan X min 3. Kita coba jawab dengan sifat nomor 8, di mana nilai mutlak X jika ketemu pertidaksamaan atau lebih besar sama dengan nilai mutlak Y, penyelesaiannya adalah kedua ruas dikuadratkan. X kuadrat lebih besar atau sama dengan Y kuadrat. Nah, kita selesaikan, kita kuadratkan kedua ruasnya untuk menghilangkan tanda mutlaknya. Kemudian selanjutnya kita pindah ruaskan yang salah satu. Ini kita pindah ruaskan X min 3 kuadrat. Nah, sehingga kita punya bentuk A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Ingat ya, ini rumus istimewa yang kita pernah pelajari di pertemuan sebelumnya. Sehingga kita selesaikan di mana 2X plus 1 ditambah X min 3 dikalikan 2X plus 1 dikurang X min 3. Sehingga ini kurungnya kita buka, hati-hati tandanya ada yang berubah, ada yang tidak. Kemudian kita hasilkan 3X min 2 dan X plus 4 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini seperti tadi pemfaktoran, sehingga kita bisa menentukan titik pembuat nolnya, di mana 3X min 2, X-nya adalah 2/3,
dan X plus 4, titik pembuat nolnya adalah min 4. Kita lakukan uji untuk ke titik ini ya, 3X min 2 dikali X plus 4 untuk nilai antara min 4 sampai 2 per X, misalkan 0 X-nya. Nyata hasilnya adalah negatif 8, sehingga kita masukkan nilai negatif di antara min 4 sampai 2 per 3. Kemudian kita coba lagi di titik setelah 2 per 3 yaitu 2, nyata hasilnya adalah 32, hasilnya positif. Sehingga karena tandanya adalah lebih besar sama dengan, maka yang diambil adalah yang bernilai positif dengan bulatan penuh. Ingat, karena ada sama dengannya ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian, di mana X lebih kecil sama dengan min 1 atau X lebih besar sama dengan 2 per 3. Dengan X adalah elemen bilangan real. Nah, kemudian yang terakhir ini soalnya pembagian di mana X min 1 per X plus 3 nilai mutlak itu lebih kecil sama dengan 2 per 3. Nah, ini kita gunakan sifat nomor 6, di mana A per B lebih kecil sama dengan C per D. Maka A dikali D lebih kecil sama dengan C dikali B. Dengan BD-nya tidak sama dengan 0, penyebutnya tidak sama dengan 0 ya. Selanjutnya dari sifat tersebut kita bisa kali silang, di mana 3 nilai mutlak X min 1 lebih kecil sama dengan 2 nilai mutlak X plus 3. Kita gunakan juga sifat nomor 8. Kita masukkan ininya ya, 3X min 3 lebih kecil sama dengan 2X plus 6. Kita gunakan sifat nomor 8, di mana kedua ruas dikuadratkan sehingga nilai mutlaknya hilang. Selanjutnya kita pindah ruaskan salah satunya yaitu 2X plus 6 kuadrat, sehingga kita ketemu bentuk A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini kita selesaikan dengan model istimewa ini, di mana nanti 3X min 3 plus 2X plus 6 dikalikan dengan 3X min 3 dikurang 2X plus 6. Lebih kecil sama dengan 0. Selesaikan sehingga kita bisa menghasilkan 5X plus 3 dikali X min 9. Kemudian kita faktorkan, kita tentukan titik pembuat nolnya, di mana 5X plus 3 sama dengan 0, X-nya adalah min 3 per 5. Dan X min 9 sama dengan 0, X-nya adalah sama dengan 9. Kemudian lakukan uji titik. Di sini min 3 per 5 sampai 9 ada di antaranya 0. Maka kita masukkan nilai 0, ternyata hasilnya kita masukkan ke 5X plus 3 dikali X min 9. Ini bentuk terakhir ya. Ini hasilnya negatif. Kemudian kita masukkan salah satu titik sebelum min 3 per 5 atau setelah 9. Kita masukkan coba 10. Hasilnya adalah 28 positif. Sehingga karena tandanya kurang sama dengan seperti ini, maka diambil yang bernilai negatif dengan bulatan penuh. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian, sehingga min 3 per 5 itu lebih kecil dari X, lebih kecil dari 9, di mana X tidak boleh sama dengan min 3. Dan X adalah elemen bilangan real. Selanjutnya, untuk melatih pemahaman kalian, silahkan kerjakan latihan soal berikut dengan cara yang sesuai dan tepat. Demikian materi hari ini.
Semoga apa yang sudah diberikan bisa bermanfaat dan bisa difahami dengan baik oleh teman-teman. Silakan kerjakan tugasnya dan sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Wici, yakin bisa sampai.